Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kiswah Haka, dan semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tanpa kurang suatu halangan apapun. Amin 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 ya robbal alamin. Dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan, yang lagi diberi ujian semoga sabar menjalaninya dan berakhir dengan kebahagiaan ya. Dan cerita konten kali ini masih dalam cerita kehidupan saya, kisah nyata saya. Waktu itu berawal dari ibu saya yang jatuh sakit ya. Beliau terpeleset dan akhirnya karena sudah tua sekali, ibu saya sudah berumur 90 tahun lebih, hampir 100 tahun ya teman-teman waktu itu. Dan pada akhirnya ibu saya meninggal dunia karena saya tidak tega mengeluarkan atau memberhentikan asisten saya yang sudah baik. Jadi saya berpikiran sama suami saya untuk membuka toko baju ya teman-teman, karena saya juga sudah terbiasa online jualan baju begitu dari dulu. Dan akhirnya singkat cerita jadilah saya buka toko baju ya. Dan di samping toko baju saya berpikiran untuk membuka mainan buat anak-anak. Untuk pertama saya carilah di Google orang yang menjual mandi bola. Alhamdulillah orangnya juga jujur walaupun lewat online ya. Dia benar-benar menjual mainan mandi bola itu, dan saya beli mandi bola itu seharga 35 juta ya teman-teman waktu itu. Dan akhirnya terpasanglah mainan mandi bola ya. Untuk pertama itu ramai sekali teman-teman karena di kampung banyak yang bermain ya anak-anak waktu itu. 1 minggu itu masih ramai sekali. Dan setelah 1 bulan itu mulai sepi teman-teman, hingga saat ini ya kadang-kadang itu anak-anak itu main itu ada yang bawa uang 1.000, 2.000, 3.000 itu pasti bilang sama asisten saya, boleh nggak mbak saya masuk, saya punyanya uang cuma 2.000, 3.000 ataupun 1.000. Ya terus terang karena di kampung ya, iya enggak apa-apa masuk saja. Hingga saat ini ya teman-teman kadang 1 minggu ada berapa kali yang main begitu ya, itu juga tidak pasti, kadang 2.000, 3.000 mau apalagi enggak apa-apa, yang penting mereka senang. Ya begitulah ya teman-teman, kalau bisnis di kampung itu pasti susah karena di kampung juga dimanapun mungkin sama ya teman-teman, cari uang itu susah sekali. Tidak apa-apa, tapi jangan ditiru ya, ini bisnis yang tanpa berpikir panjang ya teman-teman, karena di kampung pasti tidak ramai ya teman-teman, seperti itu. Dan ini teman-teman, odong-odong ini ya, ini baru dipakai ya teman-teman, baru dipakai 1 kali karena itu juga salah. Waktu itu saya pengen beli odong-odong yang baru, tapi saran dari keponakan saya, dia bilang karena mencoba janganlah beli yang baru, belilah yang second saja katanya. Terus karena saya tidak tahu, saya posisi juga di Hong Kong, terus saya nurut sama ponakan saya ya, akhirnya belilah odong-odong second ini teman-teman. Ini juga tidak murah ya teman-teman, karena ini harganya 9.500.000 kalau enggak salah ya waktu itu. Padahal ini second ya, harganya masih segitu. Dan anehnya orang yang ngantar odong-odong ini, ngantarnya itu malam teman-teman. Enggak tahu ya, itu pokoknya ngantarnya itu malam, apa supaya enggak terlihat rusaknya, apa gimana saya juga tidak tahu. Dan odong-odong ini sebetulnya banyak yang suka ya anak-anak itu, dan dicoba itu cuma 1 kali ya teman-teman, tapi waktu itu ada yang naik anak-anak, waktu itu langsung rusak, tidak bisa teman-teman. Akhirnya saya juga takut dan akhirnya tidak dipakailah odong-odong ini sampai sekarang. Itu harga 9 juta lebih sampai sekarang ya.
baru dipakai 1 kali. Nah, inilah yang langsung rugi ya teman-teman, hingga saat ini tidak terpakai ini odong-odong. Saya juga takut bagaimana memperbaikinya, takutnya nanti kalau sudah diperbaiki apa gimana, anak-anak lagi naik terus terjungkel atau gimana, saya malah nanti bahaya ya, begitu. Itulah juga itu mandi bola itu ya, belum dapat apa-apa teman-teman, hingga saat ini mungkin masih dapat uang sekitar 3 jutaan apa gimana begitu ya. Dan saya berpikir karena untuk melengkapi, akhirnya saya beli juga itu mobil-mobilan seperti ini ya teman-teman. Ini mobil dicas ya. Seperti biasa teman-teman di kampung, 1 minggu, 2 minggu itu masih ramai, masih ada yang mau naik begitu ya. Apalagi kalau yang ini karena pakai cas-casan, mungkin harganya agak mahal ya, sekitar 6.000 atau 7.000 itu untuk beberapa menit atau apa, saya juga enggak paham, itu karena orang yang di rumah ya yang megang semuanya, asisten saya begitu. Dan setelah 1 minggu, 2 minggu itu juga sama teman-teman, karena di kampung ya sepi, sepi sekali begitu, hingga saat ini itu sangat sepi. Ini malah mobil-mobilan enggak ada yang naik ya. Sebenarnya itu ada yang datang bawa uang 1.000, 2.000 itu juga enggak apa-apa, silakan untuk naik begitu ya. Tapi karena tahu sendiri di kampung dimanapun mungkin sama ya, di tempat teman-teman juga itu apapun bisnis itu pasti susah ya teman-teman, karena mencari uang itu juga susah sekali di kampung, saya juga paham begitu. Dan kita juga harus kuat-kuat telinga, kuat hati ya teman-teman, berbisnis seperti ini di kampung pasti banyak para orang tua yang karena kamu sekarang anak saya itu selalu minta uang begitu ya, pasti ada yang seperti ini, kita harus kuat-kuat seperti ini ya. Saya paham sekali ya kehidupan bagaimana seorang ibu begitu ya, karena susahnya mencari uang. Nah, ini teman-teman malah yang di luar dugaan saya, trampolin yang harganya cuma 5 juta lebih, tapi alhamdulillah malah menghasilkan uang, sudah mengembalikan modal dari semula belinya 5 juta. Alhamdulillah sudah kembali modal ya, sudah kembali modal 5 juta, dan hingga saat ini masih ada anak-anak yang bermain walaupun tidak ramai, tapi masih ada yang bermain ya, walaupun juga 1.000, 2.000 seadanya anak-anak membawa uang berapa begitu, silakan naik. Hingga saat ini masih ramai ya, masih ramai alhamdulillah. Dan dari awal alhamdulillah ini trampolin saya tidak pernah memperbaikinya atau menservisnya, walaupun alatnya buat loncat-loncat ya, karena trampolin memang buat loncat-loncat bermainnya ya, tidak seperti mandi bola itu teman-teman. Saya sudah beberapa kali memperbaikinya itu mandi bola, karena maklum juga anak-anak itu tangannya juga jahil ya, kadang-kadang mengkletek-kletek begitu ya, mengupas-ngupas gambar-gambar atau gimana, tidak apa-apa, itu mau dimaklumi karena anak-anak. Itu saya sudah beberapa kali ya menservis yang mandi bola ya, itu mandi bola itu dalam harga 35 juta, masih dapatnya uang ya sekitar 3 jutaan, begitulah ya bisnis, kadang-kadang itu di luar dugaan kita, tidak ada yang tahu, karena itu semua rahasia ilahi robi ya teman-teman. Kita harus sabar apapun menjalaninya itu, apalagi kalau berbisnisnya di kampung seperti saya ini ya, begitu. Sabar dan ikhlas walaupun kita sulit ya melakukannya. Dan ini teman-teman, ini keadaan di dalam tokonya, ada baju ya, ada apapun itu ya, ada mungkin alat-alat kecantikan atau apa, walaupun sedikit-sedikit saya berusaha untuk melengkapi gitu. Ini dalamnya ada sarung,
ada daster, ada celana, ada t-shirt, ada kaos ya, kaos-kaos, bahkan ada perabotan ya. Tapi kalau untuk perabotan yang harganya sudah agak mahal, saya pasti bilang ke mereka supaya pesan dulu begitu ya, karena tidak semuanya laku ya teman-teman, begitu. Beginilah ya teman-teman keadaan di dalamnya, dan semua ini yang pegang itu asisten saya ya. Saya sudah mempercayakannya, pokoknya sudah mempercayakan sepenuhnya ya, dan alhamdulillah semoga bisa dipercaya ya untuk selamanya begitu. Seperti ini teman-teman, sebenarnya juga ada baju-baju apapun itu ya, lengkap ya, dari dalam, keperluan dalam maupun luar begitu ya, lengkap ya teman-teman sebenarnya. Dan saya itu orangnya agak nekat ya teman-teman, karena kalau pulang itu terlalu sibuk bercengkrama dengan keluarga-keluarga, terus saya mungkin banyak tamu main ke sana dan ke sini hingga lupa tidak pernah mengunjungi ya bagaimana keadaan tokonya. Ini sudah beberapa kali saya pulang ke Indonesia ini, saya tidak pernah mengerti keadaannya teman-teman. Padahal ini tempatnya tidak jauh dari rumah ya, tidak jauh dari rumah, tapi saya tuh tidak pernah ke sana. Saya juga sampai kalau itu sampai di Hong Kong saya lucu sendiri loh, pulang sudah beberapa kali tapi tidak pernah melihat bagaimana keadaannya sekarang begitu ya. Entah kalau sudah kembali ke Hong Kong, saya ingatnya itu pasti kalau sudah di Hong Kong ya, kenapa nggak mengunjungi begitu. Dan ini juga kita harus sabar ya teman-teman, berjualan seperti ini di kampung, pasti mereka tidak cash ya, membelinya itu tidak langsung kontan ya, pasti kredit, dan pasti kita juga pusing 7 keliling ya, karena soal tagih menagih itu mungkin itu sangat membuat pusing ya, sampai yang pegang ini itu selalu mengeluh sama saya itu gimana ya kalau ditagih itu biasalah ya, banyak alasan begitu. Ini sebenarnya juga ada kasur-kasur ya, kasur-kasur yang murah-murah lah karena di kampung ya. Ada karpet juga, ada itu juga ya, spray juga itu ya buat tempat tidur itu mukena dan apapun sebenarnya itu, walaupun sedikit-sedikit itu saya berusaha melengkapi kebutuhan ibu rumah tangga ya, IRT, ibu rumah tangga seperti saya ini pasti membutuhkannya ya kalau di kampung, apapun itu ya, kebutuhan yang bapak-bapak sebenarnya tidak mengetahui itu, ibu-ibu itu banyak sekali memerlukannya ya begitu. Ini perabotan seperti ini ya, ada bantal, ada lemari ya, walaupun lemari yang harganya sangat menjangkau karena di kampung. Beginilah cerita saya tentang usaha saya yang mengalami kerugian ya teman-teman. Saya ini juga aneh ya teman-teman, rugi saja kok diceritakan. Iya ndak, biasanya kalau orang bercerita itu mungkin tentang kesuksesan atau gimana ya teman-teman. Tidak apa-apa, semua ini diambil hikmahnya ya teman-teman. Yang positif diambil, yang negatif dibuang, jangan ditiru ya. Dan alhamdulillah yang di luar toko sekarang sama anak saya yang di Jepang, sama keponakan saya, mereka membuat usaha jual dapur set ya, kitchen set begitu. Jadi alhamdulillah berjalan juga, banyak yang pesan begitu ya. Untuk daerah Kendal, monggo siapa yang mau pesan boleh. Dan kita harus percaya ya teman-teman, tidak semua kegagalan itu akan hancur ya. Kadang-kadang kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan ya, begitu. Dan ini ada beberapa kursi ya sebenarnya itu, kalau ada yang minum kopi, membeli kopi begitu ya, karena Mbak Yuni itu jualan sosis ya seperti ini, ada jual beberapa es, jus, minuman begitu ya buat anak-anak. Alhamdulillah juga ada yang beli ya, ada jual sosis bakar, kebab,
dan lain-lainnya ya. Saya sendiri juga tidak tahu teman-teman, pokoknya dia yang memegang, saya semua percayakan sama Mbak Yuni begitu ya. Dan teman-teman, seperti ini ya cerita saya dari awal sampai akhir ya. Hanya seperti ini, semoga berkenan di hati teman-teman semua ya. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu full mensupport saya ya, yang tanpa sekip-sekip. Semoga teman-teman semua selalu dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan saya pribadi mohon maaf jika video saya, kata-kata saya banyak kekurangannya, banyak kesalahannya ya, karena saya manusia biasa ya teman-teman. Letaknya salah dan dosa dan banyak kekurangannya, mohon dimaafkan, mohon dimengerti ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.